Transformasi digital merupakan sebuah keharusan bagi negara yang menginginkan kemajuan dan efisien dalam tata kelola pemerintahannya. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia telah berhasil meningkatkan skor E-Government Development Index atau EGDI dari yang semula 0,72 di tahun 2022 menjadi 0,80 di tahun 2024. Pencapaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam layanan publik berbasis digital. Pencapaian ini juga adalah fondasi yang kuat untuk membawa kita pada kebutuhan akan identitas digital nasional atau digital ID sebagai solusi efisien administrasi negara. Dewan Juri yang terhormat, arif dan bijaksana, perkenalkan saya Muhammad Akram Halil Hussein selaku pembicara 1 dan untuk pertama kalinya menyatakan kesetujuan kami terhadap mosi perdebatan kali ini, yakni Dewan ini percaya bahwa kebijakan identitas digital nasional atau digital ID sebagai solusi efisiensi administrasi. Dewan Juri yang terhormat, identitas digital nasional di Indonesia adalah sebuah sistem satu identitas digital terpadu yang mempresentasikan setiap warga negara dengan kredensial digital, tunggal yang terverifikasi dan dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan pemerintah dan sosial secara aman dan efisien. Sistem ini memanfaatkan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai fondasi utama dengan menjadikannya sebagai kunci digital guna mengakses layanan kesehatan, pendidikan, perpajakan, bantuan sosial, dan lain-lain tanpa lagi harus bergantung pada dokumen fisik. Dewan Juri yang terhormat, hadirnya mosi perdebatan kita ini didasarkan atas kebutuhan yang nyata. Selama ini, sistem administrasi pemerintahan menghadapi hambatan struktural berupa birokrasi yang berbelit, data yang tersebar dan tidak terintegrasi, serta proses verifikasi yang lambat dan rawan penyimpangan. Hal ini menimbulkan beban fiskal akibat kebocoran anggaran dan ketidaktepatan sasaran program pemerintah yang secara nyata menghambat efektivitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan Indonesia bukanlah lagi pilihan belaka, melainkan sebuah keharusan strategis, sebuah keharusan yang harus diprioritaskan dan sebuah keharusan yang tak terelakkan guna merespon kompleksitas modern dalam pelayanan publik. Digital ID hadir sebagai inovasi revolusioner yang mengantarkan negara pada era administrasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Digital ID tidak hanya menyatukan data identitas warga secara terpadu, tetapi juga memfasilitasi akses terpadu ke layanan digital seperti pendidikan, kesehatan, layanan sosial, perpajakan, dan perbankan dengan sistem single sign-on atau SSO yang mudah dan cepat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami berpendirian pada 3 poin argumen dasar. Yang pertama, digital ID memungkinkan verifikasi identitas secara otomatis dan real time menggunakan teknologi yang terintegrasi dengan menggantikan proses manual yang selama ini bertingkat dan memakan waktu yang berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sungguhlah lama sekali. Contohnya adalah aktivitas identitas kependudukan digital atau IKD yang merupakan bagian dari digital ID yang telah memberikan akses cepat ke layanan sosial dan publik dengan prinsip single sign-on, mempersingkat proses layanan dari minggu hingga menjadi hitungan menit saja. Hal ini bukanlah spekulasi belaka, tetapi implementasi nyata yang telah mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik dan meminimalkan antrian panjang birokrasi. Sehingga apa? Sehingga produktivitas pelayanan publik meningkat sangat signifikan. Yang kedua, digital ID terintegrasi dalam ekosistem satu data Indonesia yang mengkonsolidasikan data kependudukan dan pelayanan terpusat. Dengan digitalisasi ini, data dapat valid dan sinkronisasi antara lembaga dapat mencegah fraud, duplikasi, dan penyalahgunaan data yang selama ini menyebabkan bocornya anggaran negara. Misalnya dalam penyaluran bantuan sosial terpadu berbasis digital ID, pengawasan dapat dilakukan secara ketat dan terjadi secara real time sehingga memastikan tepat sasaran dan mengurangi risiko penerimaan bantuan fiktif. Proses digital ini jauh lebih murah dan efisien dibandingkan cara manual yang rentan human error dan manipulasi data, serta dapat diukur dengan penurunan korupsi dan pemborosan yang terlaporkan secara resmi oleh berbagai lembaga pemerintah dan lembaga independen. Yang terakhir atau yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, digital ID lebih dari sekedar alat administrasi. Digital ID adalah fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang transparan dan inklusif. Sistem ini memungkinkan akses yang merata ke layanan publik mulai dari perkotaan hingga ke pelosok desa. Pendekatan ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 yang menempatkan digital ID sebagai enabler utama transformasi sosial ekonomi yang adil dan demokratis. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, arif dan bijaksana, kami mengusulkan gagasan pengembangan ekosistem digital ID secara inklusif dan terintegrasi. Dengan ini, digital ID bukan hanya solusi efisiensi administrasi, tetapi juga menjadi fondasi menuju tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berkeadilan. Dengan ini bangga menjadi tim pro.
Dewan Juri yang terhormat, rekan saya telah menjelaskan landasan fundamental mengapa kebijakan identitas digital nasional bukan hanya sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis yang wajib diprioritaskan bagi Indonesia, di mana ada 3 poin argumen utama yang telah ditinjau yang dilatar belakangi oleh kemajuan e-Government Development Index. Yang pertama yaitu kemampuan digital ID dalam mempercepat proses administrasi secara nyata, yang kedua peningkatan akurasi, transparansi, dan juga efisiensi anggaran secara sistemik, dan yang ketiga perannya dalam membangun tata kelola yang transparan dan juga inklusif. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Aiden Redmo Ramsyah sebagai pembicara 2 tim pro. Dan di sini saya akan memperdalam bukti-bukti tersebut dan juga menunjukkan bahwa solusi yang akan kami berikan akan berdampak baik untuk masa depan administrasi Indonesia. Yang pertama, rekan saya sebelumnya menyebutkan mengenai efisiensi anggaran, di mana berdasarkan laporan dari Bank Dunia dalam Identification for Development menyatakan bahwa negara-negara yang telah menerapkan sistem digital ID dapat menghemat 3% dari PDB atau produk domestik bruto setiap tahunnya. Untuk Indonesia dengan PDB yang sekitar 20.000 triliun, 3% berarti 600 triliun yang dapat dihemat setiap tahunnya. Tentu saja dengan ada efisiensi tersebut, berbagai sektor lainnya juga dapat terbantu dengan adanya dana efisiensi. Hal ini dapat terjadi melalui pengurangan kebocoran anggaran, efisiensi penyaluran bansos, dan juga percepatan proses bisnis. Contoh nyatanya kita bisa lihat di India dengan Aadhaar yang merupakan sistem identitas digital nasional yang dimiliki oleh India. Pemerintah India telah melaporkan penghematan lebih dari 27 miliar US dollar yang ketika dikonversikan menjadi 400 miliar rupiah hanya dengan program subsidi LPG mereka karena digital ID berhasil memberantas penerima fiktif serta data yang juga ganda. Selanjutnya rekan saya menyinggung mengenai kecepatan pelayanan, di mana proses pelayanan bisa dipercepat dari hitungan minggu menjadi hitungan menit. Ini nyata di sektor perbankan dan fintech. Proses onboarding nasabah yang biasa memakan waktu 5-7 waktu hari kerja untuk verifikasi manual dengan teknologi e-KYC berbasis digital ID dapat diselesaikan dalam hitungan jam bahkan menit. Ini bukan hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan inklusi keuangan yang juga dramatis. Dewan Juri yang terhormat, digital ID bukan hanya soal efisiensi administrasi, anggaran, kecepatan, dan juga sebagainya, melainkan digital ID merupakan sebuah jembatan menuju infrastruktur kritis untuk inovasi masa depan Indonesia. Dengan adanya digital ID yang aman dan maju, Indonesia dapat membangun yang pertama rekam medis digital nasional yang dapat diakses rumah sakit manapun sehingga dapat menyelamatkan banyak jiwa baik dalam keadaan umum maupun darurat. Yang kedua, platform untuk verifikasi di mana dapat mengatasi pemalsuan dokumen seperti ijazah, kartu keluarga, sertifikat tanah, dan sebagainya. Yang ketiga itu startup UMKM, di mana dengan adanya digital ID, verifikasi identitas akan mempermudah proses pinjaman modal serta pendaftaran untuk UMKM. Sebagai acuan dapat kita contoh dari negara Estonia dengan e-ID. Warga dapat memilih pemimpin, dapat mendirikan perusahaan, serta mengakses segala bentuk layanan kesehatan yang tersedia. Digital ID ini merupakan pintu gerbang Indonesia menuju tingkat level tersebut. Namun Dewan Juri yang terhormat, kami bukan tim yang naif, kami menyadari untuk menerapkan segala kebijakan serta argumentasi yang tadi kami berikan akan banyak muncul tantangan. Namun di sini kami melihat tantangan sebagai masalah yang harus dan bisa diatasi, bukan sebagai alasan untuk menolak kemajuan. Kami di sini akan menanggapi 2 sanggahan utama, yaitu yang pertama akan terjadi eksklusi digital, yang dimana masyarakat pelosok dan juga lansia akan tertinggal. Kekhawatiran ini sangat valid dan juga kami akui, namun solusi yang bisa kami berikan yaitu implementasi digital ID harus bisa bertahap dan juga inklusif. Ini bukan tentang pengganti KTP fisik secara paksa besok pagi. KTP fisik akan tetap berlaku sebagai opsi paralel selama transisi menuju digital ID. Poin kuncinya di sini adalah edukasi dan juga pembangunan infrastruktur digital secara masif yang sudah menjadi agenda pemerintah saat ini. Digital ID harus disertai dengan pusat bantuan masyarakat seperti helpdesk di daerah pelosok dan desain antarmuka atau UI UX yang ramah bagi semua kalangan yang termasuk lansia. Tujuannya adalah untuk mempersempit kenjangan, bukan memperlebar. Kita Dewan Juri yang terhormat, kita hidup di era di mana digitalisasi bukan hanya sebuah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan fundamental bagi efektivitas tata kelola pemerintahan. Survei resmi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai penetrasi internet sekitar 80% dari populasi. Dan digital governance menduduki peringkat semakin tinggi dalam indeks efisiensi pemerintah. Di tengah situasi ini, kebijakan identitas digital nasional atau digital ID muncul sebagai solusi yang berpotensial untuk menyelesaikan persoalan klasik administrasi publik yang selama ini lambat, boros, dan juga rawan penipuan. Oleh karena itu, konsep identitas digital nasional menjadi fondasi yang krusial bagi tata kelola pemerintah modern. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kanita Arina Calyamazaya selaku pembicara ketiga pada mosi kali ini. Saya ingin mempertegas bahwa kami berada pada tim pro dan setuju tentang solusi untuk efisiensi administrasi adalah dengan kebijakan identitas digital nasional.
Saya berdiri di sini untuk mempertegas bahwa Digital ID adalah solusi strategis, bukan sekedar opsi. Apabila tim kontra hanya menyatakan resiko mengenai kebijakan ini, kami di sini menghadirkan solusi tepat bersama dengan argumen-argumen yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Izinkan saya mengulangi beberapa poin yang tadi disampaikan. Dengan adanya kebijakan identitas digital nasional akan mempercepat proses administrasi secara nyata dan terukur, di mana masyarakat dari seluruh kawasan dapat memproses identitas digital mereka dengan mudah, cepat, dan teratur. Hal ini telah disampaikan juga pada rekan saya, yaitu Aiden, mengenai adanya digital ID ini sangat menghemat waktu untuk yang terpakai untuk membuat suatu identitas nasional. Masih dengan kata kunci penghematan, dengan adanya kebijakan ini dapat membantu efisiensi anggaran negara hingga 600 triliun setiap tahunnya. Bayangkan sebanyak apa sektor yang diuntungkan dari penghematan dana ini. Dari penghematan ini dapat disalurkan kepada sektor-sektor yang membutuhkan dana lebih, seperti sektor pendidikan dan lain sebagainya. Dengan adanya digital ID ini juga akan mempermudah verifikasi akurasi dari identitas suatu warga negara dan membantu transparansi anggaran secara sistemik. Dengan hal-hal ini akan meningkatkan laju modernisasi yang positif yang dapat membantu mengarahkan Indonesia untuk menjadi negara yang lebih modern lagi. Namun, kami juga mendukung inklusivitas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami tidak memaksa seluruh masyarakat untuk langsung merubah atau membuat identitas digital nasional, karena kami juga menyadari banyaknya tantangan yang ada di berbagai daerah di Indonesia, berbagai budaya di Indonesia yang menolak adanya digitalisasi ini. Oleh karena itu, kami menawarkan ini secara bertahap agar seluruhnya dapat beradaptasi sesuai dengan tingkat adaptabilitas setiap daerah. Saya juga menyampaikan satu solusi atas sebuah tantangan, yaitu digital ID berbahaya untuk privasi dan keamanan data. Ini adalah kekhawatiran yang valid. Namun, justru sistem analog saat inilah yang paling tidak aman. KTP fisik bisa difotokopi, disalin, dan disebar tanpa kontrol. Digital ID, sebaliknya, dapat dibangun dengan teknologi enkripsi canggih dan privacy by design. Setiap akses data memerlukan persetujuan pemilik dan tercatat dalam audit trail. Masalahnya bukan pada teknologinya, tetapi pada penguatan implementasi UU PDP dan membangun lembaga pengawas data yang independen dan kredibel. Digital ID justru adalah momentum untuk memperbaiki tata kelola data nasional kita. Justru dengan digital ID, penerapan UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi bisa ditegakkan lebih kuat. Karena setiap akses data akan tercatat, terlindungi, enkripsi, dan ada sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar. UU PDP adalah payung hukum utama perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa penggunaan data warga harus berdasarkan persetujuan pemilik data, memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data mereka, serta mewajibkan pemerintah dan lembaga lain menjaga data dengan teknologi keamanan yang memadai. UU ini juga menetapkan sanksi pidana maupun administratif bagi pelanggaran. Dengan adanya UU PDP, Digital ID justru bisa berjalan aman karena setiap akses data akan tercatat, terenkripsi, dan diawasi secara hukum. Dewan juri yang terhormat, argumen kami kokoh, Digital ID telah terbukti secara global menghemat ratusan triliun rupiah, mempersingkat waktu layanan dari hari menjadi menit, dan menjadi fondasi ekonomi digital masa depan. Dan yang membedakan kami adalah kesiapan kami mengatasi tantangan. Kami tidak menutup mata terhadap resiko privasi dan inklusi. Justru dengan mendukung Digital ID, kami mendorong dibangunnya sistem perlindungan data yang lebih kuat dan komitmen untuk pembangunan infrastruktur digital yang merata. Karena itu, atas dasar bukti, logika, dan solusi yang komprehensif, kami dengan penuh keyakinan meminta dukungan Dewan untuk mosi bahwa kebijakan identitas digital nasional adalah solusi efisiensi administrasi yang tepat untuk Indonesia. Dewan juri yang terhormat, melalui perdebatan ini telah jelaslah dan telah terang benderanglah bahwa kebijakan identitas digital nasional bukan hanya sebuah pilihan belaka, melainkan suatu kebutuhan strategis yang harus segera diadopsi jika kita menginginkan sebuah kemajuan. Digital ID telah membuka pintu menuju administrasi pemerintahan yang cepat, akurat, dan transparan, sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Dengan pendekatan yang inklusif dan perlindungan hukum yang ketat terhadap data pribadi, Digital ID juga menjembatani kesenjangan akses layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa harus meninggalkan siapapun di belakang. Digital ID mempercepat proses pelayanan publik dari hitungan minggu ke hitungan menit, sekaligus Dewan Juri yang terhormat menjaminkan akurasi dan transparansi data dalam penyaluran program sosial. Ini bukan
hanya soal percepatan Dewan Juri yang terhormat, tetapi soal keadilan bagi seluruh warga yang mendapatkan layanan tepat sasaran tanpa ada diskriminasi. Dewan Juri yang terhormat, kami tidaklah naif. Kami juga harus mengakui bahwa adanya tantangan dalam transformasi digital ini. Namun, dengan solusi-solusi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, kami yakin bahwa semua risiko ini dapat diminimalisir tanpa harus mengorbankan manfaat besar yang dapat diraih. Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang memastikan setiap warga negara tanpa terkecuali mendapatkan akses yang sama untuk maju dan berkembang. Konektivitas digital adalah hak semua orang, bukan hak segelintir kelompok saja. Ucap Ibu Mutia Hamid selaku Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dengan semangat inilah kami berdiri hari ini mendukung kebijakan identitas digital nasional sebagai solusi efisiensi administrasi yang akan meratakan akses dan mempercepat kemajuan bangsa. Marilah kita jadikan Digital ID sebagai jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif, modern, dan berkeadilan demi masa depan yang cerah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan ini Dewan Juri yang terhormat, kami bangga menjadi tim pro.